Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 9 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 44 sampai 52. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengenal dan percaya. Sering kita mendengar pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Biasanya pepatah ini kita dengarkan saat seseorang melakukan perkenalan di lingkungan orang-orang yang baru. Pepatah tersebut tentunya diucapkan dengan suatu makna. Orang yang mengucapkan itu berharap bahwa setelah perkenalan ada sesuatu yang timbul atau berkesan bagi mereka yang menyaksikannya, yakni sebuah sikap percaya. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan sosok Yesus yang bercakap dengan para muridnya tentang diri Yesus sendiri dan pekerjaannya. Yesus berusaha meyakinkan para murid bahwa pekerjaan luhur yang ia lakukan di dunia ini adalah sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Dengan demikian, para murid diyakinkan Yesus bahwa Bapalah yang mengutusnya. Akan tetapi, rupanya Filipus belum menangkap apa yang dimaksudkan Yesus, sehingga ia bertanya seolah ingin menguji Yesus. Pertanyaan Filipus ini membuat Yesus harus menjelaskan lagi mengenai siapakah dirinya dan pekerjaan yang dilakukannya selama berada bersama para murid. Rupanya pengalaman tinggal dan hidup bersama dengan Yesus belum mampu membawa Filipus pada pengenalan yang sempurna tentang Yesus dan karya-karyanya. Akan tetapi Yesus mengajak Filipus agar mulai memperbaharui iman kepercayaannya dan memandang secara baru setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Filipus mampu untuk percaya pada Yesus, memberi janji sekaligus jaminan bahwa ketika seseorang meminta sesuatu dalam nama Yesus, maka ia akan melakukan itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal lama bersama dengan Yesus belum menjamin kita mengenal dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Sama seperti Filipus, kita pun sering kurang mengenal Yesus secara utuh dalam kehidupan kita, sehingga iman kepercayaan kita kurang kuat. Bercermin dari kisah Injil pada hari ini, kita diajak dalam masa Paskah ini untuk memperbaharui pengenalan kita yang semakin utuh akan Yesus, agar kita sungguh mampu mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Pengenalan sejati membawa orang pada pembaharuan hidup. Semoga demikian. Amin.